Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita siapin hati yuk. Kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau membawa persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persembahan tidak hanya berbicara mengenai lagu, musik, tarian. Penyembahan yang Tuhan kehendaki adalah hubungan. Persembahan yang hidup yang Tuhan kehendaki, hubungan, hati Bapak Ibu dan saya. Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Rasa cinta ingin bertemu dengan Tuhan, rindu akan Tuhan, hasrat, rindu, tenggelam dalam kasih-Nya, sembah Dia, tinggikan namanya, karena Dia layak. Dia layak menerima persembahan. Dia layak ditinggikan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang dengan cinta, kami ingin mengenal pribadi-Mu Tuhan dengan lebih dekat. Bawa kami Tuhan ke tempat di mana Engkau beristirahat. Kami ingin bersandar pada bahu-Mu Tuhan, mendengarkan detak jantung-Mu. Engkau kekasih hati kami. Engkaulah cahaya yang menerangi hidup kami. Engkaulah kekuatan. Engkaulah perisai. Engkaulah kemuliaan. Engkaulah hormat. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak disembah. Bapak Ibu yang terkasih, dengarkanlah hatimu. Ketika Tuhan mendekat padamu, rasakan geloranya.
Ikat kami Tuhan, ikat kami dalam kesucian-Mu. Tangkap kami Tuhan, tangkap kami dalam kesetiaan, dan tenggelamkan kami dalam cinta-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, berhentilah berusaha. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang menemukan kita. Izinkan kasih-Nya menenggelamkan, membuat kita mabuk kepayang, membuat kita terlena karena cintanya. Manis seperti madu hutan, tulus bagaikan embun pagi yang menetes seperti kristal-kristal, lebih mulia dari batu krisopras. Batu yaspis, mirah delima, dan semua batu-batu yang mulia di bumi ini Dia yang datang dengan jubah keagungan, bermahkotakan kemuliaan, tatapan lembut seorang raja, ketulusan senyum seorang pencipta. Dia, Yesus namanya. Dia yang telah mati bagi kita. Dia yang bangkit untuk kita. Dan mempersiapkan tempat di surga bagi Bapak, Ibu, dan saya. Pandang cahaya itu. Pandang cahaya itu. Tatapan wajah-Mu Tuhan yang penuh arti. Yang menenggelamkan kami dalam cinta. Yang memeluk kami dalam kehangatan. Berkuasalah Tuhan dalam hidup kami. Penuhi kami. Seperti seorang ibu muda yang menyusui anak-anaknya. Kami
Kami haus akan Engkau, Tuhan. Janji setia. Janji setia itu ada. Dan kami memegang janji-Mu, Tuhan. Kehangatan seorang ibu hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus hadir pada saat ini. Memberi kedamaian. Manis. Manis Engkau, Tuhan. Sungguh indah Engkau, Tuhan. Ketika kami jauh dari Tuhan, Engkau yang menemukan kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Engkau menggandeng tangan kami, membawa kami jiwa kami tenang, jiwa kami tenang. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami, Tuhan, dekat pada Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami semakin mendekat pada-Mu. Cinta-Mu, Tuhan. Cinta-Mu lemah lembut. Engkau sabar dan Engkau sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami semakin dekat pada-Mu, ya Tuhanku. Ketika Engkau memasuki Yerusalem, mereka berseru, Hosana,
Hosana. Gerbang yang sama, di jalan yang sama, dengan waktu yang berbeda, mereka menghujat Engkau Tuhan dan meremukkan tubuh-Mu. Namun Engkau tetap mengasihi mereka. Dan Engkau hanya terdiam dan berpegang pada ketaatanmu kepada Bapa untuk mati. Bagi mereka yang menganiaya Kamu Tuhan, dan bagi saya juga anak-anak Allah di Zoom meeting pada pagi hari ini, dan siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, dengan kematian-Mu Tuhan, Engkau mengalahkan penguasa dunia ini. Engkau telah menang. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menebus kami dari dosa dan dari bayang-bayang kutuk kematian. Kasih-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kami, dan ketaatan-Mu adalah teladan bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus membuktikan ketaatannya dan sekaligus membuktikan Dia bangkit dari kematian dan membawa pemerintahan yang baru yang mempunyai ciri orang-orang yang sukarela menyatukan dirinya dengan pribadinya. Orang-orang yang melekat pada hatinya, yang berpegang pada perintah-perintahnya, dengan tali kasih-Mu Tuhan, Engkau menarik kami semua dari bawah penghakiman dunia, pindah kepada posisi anak Allah yang akan dinaikkan dari kematian dan juga dinaikkan untuk memerintah. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan
Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sejak dunia diciptakan, dunia memiliki sistem untuk mengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan baik. Akan tetapi sejak Adam berbuat dosa, sistem ini telah berubah menjadi musuh Allah. Di 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, inilah hiburan dari Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus, Engkau yang berada di dalam kami, Engkau Roh penolong yang diutus Bapa. Terima kasih. Layaknya seorang mama, layaknya seorang ibu, yang bersama-sama putra dan putrinya
Bapak Ibu yang terkasih, nyatakan kesesakanmu pada saat ini. Nyatakan keluhan-keluhanmu pada saat ini. Ia hadir. Ia hadir saat ini. Katakan. Dia mama, dia ibu yang lemah lembut. Curahkan hatimu. Katakan, "Ma, aku lelah, Ma." Katakan, "Ma, aku takut." Katakan. Katakan dengan sejujur-jujurnya. Mungkin ada di antara bapak ibu yang pada pagi hari ini rindu sama mamanya. Mungkin mamanya jauh. Atau mungkin mama sudah berpulang ke rumah bapak. Katakan. Sampaikan kerinduanmu. Izinkan kasihnya memelukmu pada saat ini. Ya, seorang ibu, seorang mama yang lemah lembut, membelai kepala putra dan putrinya. Dia berbicara, "Sam, pada pagi hari ini ada seseorang yang pundak kirinya mengalami sakit. Berdoalah bagi dia." Siapapun di antara Bapak Ibu atau siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini, pundak kirimu sudah dipulihkan. Ketika kasihnya turun, pundak kirimu sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Otot-otot lenganmu menjadi lentur kembali. Radikal-radikal bebas yang menghambat pembuluh-pembuluh darah, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan untuk mengurai saat ini, sehingga darah menjadi lancar, udara menjadi lancar. Hiruplah, hiduplah nafas kehidupan yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Betapa besar kasih-Nya. Bernafaslah, hiruplah udara kasih
damai itu turunlah. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu tidak sendirian. Papa dan mamamu yang ada di surga turun pada pagi hari ini, bertemu wajah dengan wajah. Mereka hadir untuk bertemu putra dan putrinya. Putra dan putrinya yang terkasih. Rasakan kehangatan ini. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dunia sudah jatuh di bawah kuasa gelap. Untuk itulah Adam diciptakan di atas bumi ini, untuk merebut kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Satu perlengkapan yang Tuhan siapkan buat Bapak, Ibu, dan saya, yaitu kasut kerelaan. Kasut kerelaan untuk membawa Injil damai sejahtera. Dunia yang dikuasai setan ini pada akhirnya pasti dikalahkan oleh kerajaan Yesus Kristus.
Daniel 2 ayat 24 berkata, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahu kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar, dan makanya dapat dipercayai. Politik, pendidikan, literatur, ilmu pengetahuan, seni, musik, hukum, perdagangan, itu adalah ketujuh gunung yang Tuhan ingin Bapak, Ibu, dan saya untuk mendudukinya dan menaklukkannya. Akan tetapi puncak kerajaan di atas dunia ini adalah saat antikris memerintah atasnya. Ketika keturunan Lamek mulai menemukan kemah, beternak, ada yang menemukan kecapi dan suling, membuat alat-alat dari tembaga dan besi. Tak seorang pun memikirkan akan suatu hari penemuan-penemuan itu menjadi alat bagi si jahat untuk merusak dan membinasakan manusia. Anak-anakku, waktu inilah adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kejadian 4 ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi.
adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Yehezkiel 28 ayat 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam pembendaraanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu, engkau menjadi sombong. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa bahan pendidikan dunia semua berasal dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan ilmu pengetahuan itu sendiri adalah salah satu unsur harus ada ukuran atas batas di mana seseorang boleh terus mengikuti hal dari dunia ini dan tahu kapan mereka harus berhenti. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita harus bersentuhan dengan dunia ini, janganlah hal dunia ini mempengaruhi hubungan kita terhadap kasih Allah Bapa. Inilah saatnya kita sangat memerlukan pengetahuan tentang kuasa salib Kristus untuk membebaskan orang percaya dari cengkraman sistem dunia yang ada saat ini.
Bapak Ibu yang terkasih, dari semula kita banyak berbicara perbuatan-perbuatan dosa dan hidup kudus. Hal-hal seperti itu nampak dengan jelas bagi kita. Banyak sekali orang percaya yang membangun gereja di atas kepentingan dagingnya sendiri, bukan karena kehendak Allah, yang pada akhirnya akan berada dalam sistem dunia. Segala sesuatu baik, akan tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Mazmur 119 ayat 104 berkata, "Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Taurat-Mu kucintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang dalam setiap jalan-jalan kami. Dan kami tidak takut. Sekalipun kami berjalan di lembah bayang-bayang maut kematian, kami tidak takut, asal Engkau bersama kami. Kami tidak takut untuk selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang menyegarkan kami. Orang yang berjalan dalam kegelapan pada pagi hari ini, pada saat ini,
mendapatkan terang kasih Bapa. Mereka yang berdiri dalam kesesakan mendapatkan pembebasan dan kelegaan. Mereka yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, yang hatinya remuk, yang hatinya luka disembuhkan. Tuhan, Engkau hadir saat ini. Surga turunlah. Turunlah surga atas kami. Susunan roh, jiwa, tubuh, nyawamu kembali dipulihkan. Sistem-sistem pencernakanmu, aliran-aliran darahmu, sistem-sistem pada tubuhmu kembali dipulihkan. Materi-materi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan terurai saat ini. Ya, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Cinta itu turunlah menguasai Bapak, Ibu, dan saya. Damai itu datanglah menguasai Bapak, Ibu, dan saya. Surga itu turunlah hadir di dalam rumah tangga Bapak, Ibu, dan saya. Terjadi kedamaian. Lepaskan apa yang harus dilepas. Bayar apa yang harus dibayar. Berbuatlah adil, sehingga Bapamu di surga disenangkan. Berkat surga tercurah saat ini. Tagihan-tagihan yang macet dilancarkan. Tipuan-tipuan dari si jahat dikembalikan Tuhan, dicurahkan Tuhan atasmu berlipat-lipat. Ketika engkau percaya, Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Kami kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup habis berkat-berkat kami. Dan kami perintahkan, hai engkau barat, timur, utara, dan selatan, untuk berhenti meniup berkat-berkat kami. Berkat kami tercurah saat ini. Sama ketika Tuhan memberkati Abraham. Apa yang menjadi milik Abraham menjadi milik kami. Allah Bapa di surga tidak memiliki anak emas. Kami yang lahir dari roh, air, dan darah memiliki penebusan yang sama, memiliki hak yang sama. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk sesi pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami terima semuanya itu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersahati
mengucap syukur. Yang percaya, sama-sama kita katakan,